29 kg sabu dimusnahkan. Pengungsi harus dapat tempat layak. John Hertman jadi arsitek timnas. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pengedar dan kurir narkoba di Kabupaten Bengkalis Riau diringkus saat akan melancarkan aksinya di pintu jalan tol Batin Sulapan. 29 kg sabu disita, berikut puluhan ribu butir pil ekstasi. Barang bukti narkotika hasil tangkapan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akhirnya dimusnahkan. 29,8 kg sabu dan 46.000 butir pil ekstasi ini merupakan hasil kejahatan jaringan internasional. Barang bukti ini juga merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda dengan jumlah tersangka 7 orang. Pelaku yang diringkus pada Desember 2025 lalu ini rencananya akan dibawa ke Provinsi Jambi melalui wilayah Provinsi Riau. Setelah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air panas dan dicampur cairan pembersih lantai. Kepada petugas, para tersangka mengaku diberi upah mulai 20 hingga 60 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan yaitu 29,87 kg sabu ini, serta ekstasi 46.783 butir ini, bisa menyelamatkan 196.132 jiwa. Dari pemeriksaan para tersangka, peredaran narkotika sabu dan pil ekstasi dikendalikan dari luar negeri dan ada dari dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pasca bencana banjir, warga Kecamatan Ketol bersama prajurit TNI bahu-membahu membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Jembatan ini merupakan akses antar desa yang sempat terputus karena banjir. Kanan. Di tengah derasnya arus sungai dan medan yang terjal, semangat gotong royong warga di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tidak pernah surut. Warga bersama prajurit TNI sudah beberapa hari membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol. Mereka harus mengangkat kayu balok secara manual melintasi sungai. Kondisi medan yang curam serta arus deras membuat pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian tinggi. Jembatan ini menjadi urat nadi penghubung Desa Kalaketol, Burlah, Kekuyang, Bugara, hingga Bintang Pepara. Sambil progres pembangunan jembatan, hari ini sudah dropping bahan juga ke lokasi ini. Ya, ntar 1 bulan ke depan target kita, kalau jembatan sudah jadi, otomatis masyarakat menyeberang tidak menggunakan tali seling lagi. Dengan adanya seling ini, mereka saat ini menyeberangkan hasil bumi menggunakan seling. Pembangunan jembatan melibatkan personel Koramil 09 Ketol, Yon TP 854, dan Yon Zipur 6DS, serta sekitar 150 warga masyarakat. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, terdakwa pembunuh istrinya, dituntut hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Militer 1/02 Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan Militer 1/02 Medan kembali menggelar persidangan kepada terdakwa Serma Tengku Dian Anugrah dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri pada bulan Juli 2025. Dalam dakwaannya, Tengku Dian yang sudah menikah sejak tahun 2011 dengan korban beralasan kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, sehingga dirinya khilaf dan membunuh istrinya dengan menggunakan senjata tajam.
Dalam tuntutan auditor militer, Letnan Kolonel Sunardi dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 459, junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara berusaha mempertahankan telepon genggam milik ayahnya. Seorang bocah perempuan di kota Medan, Sumatera Utara terseret motor yang dikendarai pencuri. Korban pun mengalami sejumlah luka dan trauma. Itulah rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian masuk ke rumah seorang warga di Gang Perabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelang, Kota Medan, Sabtu kemarin. Aksi pelaku pencurian dipergoki oleh seorang bocah perempuan. Pelaku pun kabur saat dikejar korban. Namun saat berusaha menghentikan pelaku yang kabur dengan sepeda motor, bocah berusia 9 tahun itu terseret sejauh 20 meter. Akibatnya bocah kelas 3 SD ini mengalami sejumlah luka di kaki. Bahkan pakaian sekolah yang dikenakannya saat kejadian menjadi robek. Orang tua korban menyebut peristiwa itu terjadi saat tengah menjemput korban ke sekolah, namun ternyata korban pulang sendiri dan ditemukan sudah dalam kondisi luka akibat terseret motor pencuri. Saat itu korban berusaha meminta telepon genggam orang tuanya yang sempat dibawa kabur, lalu dikembalikan pelaku karena takut aksinya menyeret korban diketahui warga. Tak hanya telepon genggam, pelaku yang beraksi dengan modus berpura-pura ingin menawarkan barang itu diketahui juga mencuri uang dari dalam rumah. Saat itu korban sendirian menjaga rumah dan sedang ke kamar mandi. Ya pun pelaku dia pun takut, jadi dikasih dia HP-nya. Baru anaknya kecil itu lagi pulang. Berarti yang berhasil diambilnya apa? Ambilnya duit 100.000, HP juga diambil tapi nggak terjadi, nggak ambil, dikasih dia balik lagi. Mungkin dah pelaku ini takut, sampai di jalan besarnya takut. Soalnya ada ini sampai dipegangnya stangnya itu di belakang sampai larat gitulah. Sejauh berapa terseret dia? Jauhnya 20 meter lebih kurang itu. Berbekal rekaman kamera pengawas, ayah korban akan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Labuhan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dedi Zulkifli, Teregan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 1 bulan pasca bencana banjir longsor, ratusan korban di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh masih bertahan di tenda pengungsian. Kondisi serba terbatas di tengah cuaca ekstrim dan fasilitas minim membuat anak-anak mulai terserang batuk dan demam. Tujuh puluh lebih kepala keluarga warga desa Pepelak, Kecamatan Pining, pedalaman Kabupaten Gayo Luwes terpaksa harus mengungsi di badan jalan menggunakan tenda plastik sederhana. Pemukiman mereka porak-poranda setelah diterjang banjir bandang dan longsor sejak 26 November 2025 lalu. Tenda plastik dibangun secara mandiri sering bocor saat hujan turun dan kepanasan dirasakan pada siang hari. Pengungsi harus bertahan dalam keterbatasan tanpa perlindungan yang layak. 1 bulan lebih hidup di tenda darurat membuat sejumlah anak-anak mengalami batuk dan demam. Hingga kini belum tersedia posko kesehatan di lokasi pengungsian. Warga menyebut pelayanan kesehatan hanya datang dari tim medis secara berkala 2 minggu sekali. Lagi sakit, Wak. Demam, batuk. Ibu juga sakit? Ibu enggak. Oh, enggak. Ada pengobatan di sini? Belum pernah, Wak. Kita baru balik dari Trangun, Wak. Oh. Ini berarti belum dikasih obat, Adik? Belum. Sun. Susu. Bukan sun makan nasi. Apalagi, Kak? Obat. Pampers. Udah lebih sebulan rasa. Ini sejak mengungsi awal memang tenda seperti ini, Bu? Iya, dari awal. Buat sendiri? Buat sendiri. Apa bisa tadi? Dari apa buat tenda nih? Bahannya? Kayu, bambu. Gimana kondisi, Bu? Kalau hujan, kalau siang gimana? Tinggal di tenda? Kalau siang panas. Kalau hujan bocor. Ibu abangmu tengah-tengah malam. Udah banyak bekas tempelan pun plastiknya tendanya. Berapa orang tinggal dalam tenda ini, Bu? 7 ya. Warga desa Pepelak berharap pemerintah segera menyediakan hunian sementara yang lebih layak.
Mereka juga meminta bantuan pemulihan ekonomi yang seluruhnya berprofesi sebagai petani telah kehilangan sumber penghasilan karena lahan perkebunan mereka telah hancur diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Raja Umar, Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Saudara, akses transportasi dari Kabupaten Nagan Raya menuju Aceh Tengah telah dibuka. Sebanyak 34 titik longsor telah dibenahi. Tim Satker BPJN Aceh juga sudah menguji beban jembatan panel darurat Buteng Ateh. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh memulihkan 34 titik longsor dan membuka akses transportasi dari Kabupaten Nagan Raya menuju Aceh Tengah. Selain meninjau pembangunan, tim Satker BPJN Aceh juga melakukan uji coba beban jembatan panel darurat Buteng Ateh Banggalang yang telah rampung dikerjakan. Pasca banjir bandang yang melanda Aceh, akses jalan dari Kabupaten Nagan Raya menuju Aceh Tengah yang sempat terputus akhirnya sudah bisa dilalui kembali. Adapun panjang ruas jalan itu mencapai 122 km, sedangkan yang terdampak bencana banjir sepanjang 108 km. Terima kasih. Alhamdulillah untuk ruas jalan daripada Genting Gerbang Celala menuju ke Jeram untuk saat ini sudah fungsional semua, di mana ada 34 titik longsor itu dari Genting Gerbang sampai dengan Jeram itu telah selesai kita laksanakan semua dengan pembersihan. Kemudian juga ada pekerjaan relokasi, retrase, kemudian juga ada pekerjaan pembangunan jembatan sementara. Saat ini akses dari Genting Gerbang Celala menuju Nagan Raya sudah difungsikan semua, termasuk pembersihan, relokasi, dan pembangunan jembatan darurat. Tim Satker terus berupaya memulihkan infrastruktur jalan lintas nasional agar dapat dilalui guna mempermudah pendistribusian logistik dan kebutuhan pasca banjir lainnya. Kedepan BPJN akan memfokuskan pada pekerjaan infrastruktur permanen. Nova Misdayanti, Kompas TV, Nagan Raya, Aceh. Pengungsi akan dapat tempat layak, saksikan usai jeda. Saudara, Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana Tito Karnavian memfokuskan penanganan pengungsi korban bencana alam Sumatera Utara. Dia menegaskan agar korban bencana di pengungsian segera dipindahkan dan harus mendapatkan tempat tinggal layak. Koordinasi pimpinan daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir dan mewakili. Penanganan pasca bencana di Sumatera Utara masih terus berlanjut. Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana Tito Karnavian Senin siang memimpin rapat bersama dengan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, dan Kepala BNPB. Tito yang juga Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan 13.000 lebih korban di Sumatera Utara masih berada di pengungsian dan 41 orang masih dinyatakan hilang. 5 kabupaten kota menjadi fokus utama, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, dan Kota Sibolga. Rapat di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara ini juga membahas inflasi yang meningkat akibat terputusnya akses dan pasokan barang akibat bencana. Tito menegaskan tim Satgas akan fokus pada penanganan korban. Pemerintah daerah didesak agar dapat segera menyelesaikan pendataan agar dapat mempercepat pembangunan huntara maupun hunian tetap bagi para korban. Proses pembangunan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 15 unit, Tapanuli Tengah 209 unit, dan Tapanuli Selatan sebanyak 103 unit. Jumlah ini masih jauh dari target yang dibutuhkan. Pembangunan hunian tetap ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Selain penyediaan hunian layak, normalisasi sungai dari endapan sedimen menjadi fokus penanganan pasca bencana untuk mencegah terjadinya banjir ke pemukiman warga. Namun proses ini masih terhalang akibat kurangnya ketersediaan alat berat.
Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sidang kasus korupsi kembali digelar Pengadilan Negeri Medan. Pengaturan pemenang proyek pembangunan Jalan Sipiongot diakui telah diatur sejak perencanaan oleh terdakwa Topan Ginting melalui Kepala UPTD PUPR Gunung Tua Rasuli Effendi. Setiap pencairan dana, kontraktor dimintai jatah sebesar 1%. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Topan Ginting. Dalam agenda yang berlangsung Jumat sore kemarin mendengarkan keterangan saksi. 5 orang saksi dihadirkan yakni Abdul Aziz Nasution selaku analis perencanaan anggaran PUPR Sumatera Utara, Irma Wardani selaku bendahara UPTD PUPR Gunung Tua, Rian Muhammad staf UPTD Gunung Tua, serta Bobby Dwi dan M. Fikri selaku outsourcing UPTD Gunung Tua. Dari keterangan saksi, dari awal perencanaan proyek pembangunan jalan ruas Huta Limbaru dan Sipiongot memang sudah diatur untuk pemenang tender hingga negosiasi perbaikan pemberkasan kepada kontraktor PT Dalihan Natulu Group dan PT Rona Namura. Pengarahan tersebut langsung dari kedua terdakwa yakni mantan Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Effendi dan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Saksi Irma menegaskan sebagai bendahara dirinya bertugas menagih uang dari para kontraktor sebagai jatah pencairan dana. Penagihan atas sepengetahuan terdakwa Rasuli yang kemudian dibagikan kepada para staf yang terlibat. Jaksa KPK Eko Wahyu Prayitno mengatakan pihaknya mencoba membuktikan penagihan sejumlah uang kepada kontraktor sudah berlangsung lama. Berbeda-beda, ada yang 1,5 juta, ada 5 juta. Yang jelas keterangan dia memang terimanya sekitar 1% dari nilai kontrak. Setiap kali pencairan per termin dia dipotong pajak, jadi bersih, penerimaan bersih dari perusahaan dia dapat 1%. Dalam proyek pembangunan di UPTD Gunung Tua, Padang Lawas Utara, Akirun selaku pemilik PT DNG telah melakukan penyuapan sebesar 4 miliar rupiah sejak tahun 2023. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan meninjau sekaligus membagikan makan bergizi gratis kepada ribuan siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru. Realisasi penerima program MBG di Provinsi Riau sendiri mencapai 53%. Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan meninjau pemberian makan bergizi gratis kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru. Hingga saat ini ada 15 SPPG yang sudah dibangun oleh Polda Riau dengan jumlah penerima manfaat mencapai 67.000 siswa. Pada tahun 2026, program MBG terus mengalami pengembangan, di mana ada 5 kelompok tambahan yang menerima MBG, yakni tenaga pendidik, guru, penyandang disabilitas, lansia, serta anak jalanan. Di 1 tahun ini, pelaksanaan MBG ini makin berkembang terus. Dan saya dapat dapat informasi dari Pak Harjito bahwa di tahun ini akan dikembangkan penerima manfaatnya. Ada 5 penerima manfaat. Yang pertama itu adalah tenaga pendidik, yang kedua guru, yang ketiga difabel, kemudian lansia, dan anak-anak jalanan. Di seluruh Provinsi Riau sudah membangun 15 SPPG, 3 lagi tahap pembangunan, berarti total insya Allah ada 18. Dengan total sementara penerima manfaat adalah sekitar 67.000 sekian murid atau siswa. Realisasi penerima MBG di Provinsi Riau hingga akhir Desember 2025 mencapai 53% atau 1 juta jiwa lebih. Sementara jumlah target penerima MBG di Provinsi Riau mencapai 2 juta jiwa lebih. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru Riau. Saudara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution tanggapi mobil listrik yang terbakar di Kota Medan adalah bukan miliknya. Menanggapi informasi yang ramai di media sosial, dugaan mobil listrik milik Gubernur Sumatera Utara terbakar, Bobi Nasution memastikan mobil yang terbakar bukanlah miliknya.
Bobi juga menyarankan untuk melakukan pengecekan melalui tanda nomor kendaraan mobil listrik tersebut guna memastikan identitas pemilik mobil. Dicek aja kan itu plat mobilnya ada pada semua, silakan dicek aja. Berarti bukan mobil pas ya? Ya, dicek saja. Itu kan terbuka, nggak ada ditutup-tutupin platnya apa nggak ada. Silakan dicek saja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara diduga menolak seorang pasien yang dalam kondisi kritis. Peristiwa tersebut pun viral di media sosial. Direhab semua ya. Itulah video viral saat seorang pasien bernama Suliem, 67 tahun, yang mengalami penolakan di RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi pada Kamis 8 Januari 2026. Peristiwa bermula saat pasien yang dalam kondisi kritis diantar keluarga ke rumah sakit dengan mobil ambulans. Namun saat tiba di depan ruang instalasi gawat darurat, petugas rumah sakit tidak memberikan penanganan medis dan menyuruh agar pasien dibawa ke rumah sakit lain dengan alasan ruang perawatan penuh. Anak pasien Sunita mengaku mendapat penolakan tanpa adanya pemeriksaan atau tindakan medis darurat terlebih dahulu. Padahal menurutnya pihak keluarga hanya berharap ada penanganan awal mengingat kondisi pasien yang sudah sangat lemah. Situasi semakin berat karena keterbatasan ekonomi keluarga. Sunita menyebutkan keterbatasan biaya dan akses menjadi kendala besar saat mereka berupaya mencari pertolongan di tengah kondisi darurat yang dialami sang ibu. Pak, kami ditolak Pak, di Bayangkari pun ditolak, di mana-mana nggak ditolak Pak, di sini pun nggak dikasih Pak. Apa alasannya ditolak di rumah sakit umum, Bu? Katanya ruangannya penuh Pak, saya nggak punya Pak. Tante makan sehari-hari aja nggak ada Pak. Ditolak dengan alasan ruangan penuh ya Bu? Iya Pak. Nggak dikasih masuk ya Bu? Nggak dikasih Pak. Saya minta penanganan kata di ibu seadanya dulu, tapi orang tuh nggak mau ngasih, karena baru pulang dari sini. Baru pulang dari rumah sakit berapa hari Bu orang tuanya? Baru 1 minggu. Sementara itu, M. Fahri, Kepala Inspektorat Kota Tebing Tinggi yang mendengar kejadian itu mengatakan bahwa Inspektorat Tebing Tinggi saat ini sedang melakukan proses pemeriksaan dan akan memberikan sanksi jika ada terbukti melakukan penolakan atau pengabaian pasien. Saya dari Inspektorat Kota Tebing Tinggi menindaklanjuti peristiwa yang terjadi pada hari ini. Adanya berita yang viral di media sosial tentang pasien yang ditolak berobat di Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane. Kami dari Inspektorat saat ini sedang dalam melakukan pemeriksaan proses terhadap fakta kejadian dan pihak-pihak terkait. Setelah berpindah dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya, pasien akhirnya diterima dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sefani Tebing Tinggi. Saat ini, Suliem dikabarkan telah menjalani penanganan medis intensif. Tim Liputan Kompas TV, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saudara, 2 pelaku pencurian sepeda motor diringkus personel Polsek Medan Area. Salah seorang pelaku merupakan residivis pencurian dan terpaksa diberi tindakan tegas terukur. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik pelaku mencuri 1 unit sepeda motor di sebuah penginapan yang terletak di Jalan Menteng Raya, Kecamatan Medan Denai beberapa waktu lalu. Pelaku dapat dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban usai kunci sepeda motor milik korban masih menempel di sepeda motor. Pelaku mengetahui seluk-beluk lokasi kejadian lantaran beberapa saat sebelum menjalankan aksinya, pelaku baru saja menginap di hotel tersebut bersama pacarnya. Namun aksi kejahatan pelaku tidak berjalan mulus karena berkat rekaman CCTV yang merekam aksi kejahatannya, petugas unit reskrim Polsek Medan Area berhasil mengidentifikasi pelaku. 2 pelaku terlibat dalam aksi pencurian sepeda motor ini yakni Nanda Nugraha dan Dodi Indra yang kemudian diringkus di 2 tempat berbeda. Dalam proses pengembangan, tersangka Dodi Indra mencoba kabur dan melukai petugas sehingga memaksa petugas melumpuhkannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang pelaku tercatat sudah berulang kali mencuri sepeda motor dengan beragam modus. Pelaku juga tercatat sebagai residivis dalam beberapa kasus yang berbeda. Telah kita amankan 2 tersangka. 2 tersangka ini di mana salah satu tersangkanya merupakan residivis dengan permasalahan yang pertama curas 365
Yang kedua juga terkait masalah penggunaan obat-obatan. Baru yang ketiga melakukan perbuatan aksinya lagi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Medan area. Untuk salah satu tersangka kita lakukan tindakan tegas terukur karena pada saat pengembangan tersangka yang kedua berusaha untuk melarikan diri dan menyerang petugas. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penyaluran MBG diperiksa, saksikan usai jeda. Saudara Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius Anwar meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di TK Negeri 6 Kota Pekanbaru. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kualitas makanan dan berjalannya program. Program makan bergizi gratis di TK Negeri 6 Pekanbaru merupakan penyaluran perdana yang diterima oleh para murid. Total ada 100 lebih murid TK Negeri 6 Pekanbaru menerima manfaat program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Wali Kota Pekanbaru Merkarius langsung melihat penyaluran MBG di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Merkarius Anwar bilang peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, serta memastikan porsi dan kualitas makanan yang diterima oleh para siswa. Di awal tahun saya sengaja langsung melihat di beberapa sekolah untuk memastikan program makan bergizi gratis ini betul-betul terlaksana dengan baik di Kota Pekanbaru, termasuk juga dari sisi porsinya dan kualitas makanannya. Ya, alhamdulillah tadi beberapa anak kita tanya ternyata mereka suka gitu, dan lauknya porsi makanannya juga ya. Nah, ini kita perhatikan juga. Pihaknya juga berharap seluruh SPPG yang melayani peserta didik di Kota Pekanbaru terus memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi penyajian maupun dari sisi kualitas masakan. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, di balik kehidupan baru penyintas bencana, ada seorang relawan pardangdang atau juru masak yang bekerja dengan ikhlas menyiapkan kebutuhan makan dan minum para pengungsi setiap harinya. Berikut liputannya. 1 bulan lebih pasca musibah banjir bandang yang melanda 4 desa di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, harta benda serta tempat tinggal rusak bahkan hanyut tersapu akibat ganasnya musibah ini yang memaksa penyintas bencana tinggal dalam posko-posko pengungsian. Di balik kehidupan baru penyintas bencana terdapat sosok relawan tanpa pamrih yang setiap harinya rela menyiapkan makan dan minum para pengungsi. Resdi Nasution, seorang pardangdang atau juru masak di posko pengungsi Batu Hula di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ia bersama 11 rekan lainnya rela menghabiskan waktu seharian demi membutuhi pangan para pengungsi. Lelah, panas dilakoninya demi memasak nasi bagi para penyintas bencana ini. Setiap harinya Resdi harus memasak beras hingga 500 kg untuk 1.365 warga penyintas bencana yang kini tinggal dalam pengungsian. Hal serupa juga dilakoni para ibu-ibu yang rela membantu menyiapkan berbagai jenis gulai bagi para penyintas bencana ini. Gitu, kalau yang kita rasakan ya capek, panas, ya gimana dah. Kita kerja di panas-panasan kayak gini kan bang, kita tuang masak, ya kita membantu relawan, ya suka, pokoknya kita ikhlas lah untuk membantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula. Harapannya apa nanti bang, supaya terbantu lah ya masyarakat ini? Ya supaya terbantu para pengungsi yang ada di Desa Batu Hula biar cepat pulih kembali. Yang penting kami menjaga kesehatan para pengungsi kami di sini untuk makanan yang tidak pernah kotor ataupun yang bersih di belakang. Hingga kini penyintas bencana dari 4 desa terdampak masih hidup dan tinggal dalam pengungsian.
setelah rumah mereka rusak dan hanyut atau enggan untuk kembali setelah trauma atas musibah banjir bandang yang terjadi pada 25 November lalu. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, komunitas pejalan kaki di Kota Medan, Sumatera Utara terus berkembang. Selain untuk kebugaran tubuh, komunitas ini juga sebagai ajang silaturahmi bagi anggotanya. Olahraga jalan santai di Kota Medan, Sumatera Utara semakin digemari masyarakat. Bahkan kini penggemar olahraga jalan santai semakin berkembang dan memiliki komunitas yang disebut Medan Walker. Berawal dari 9 orang yang memiliki hobi yang sama, komunitas ini berkembang hingga 20 orang. Dalam setiap aktivitasnya, komunitas Medan Walker memiliki jalan rutin 2 kali dalam sepekan, yakni setiap hari Rabu dan Jumat sore. Sebelum memulai jalan sehat, para anggota terlebih dahulu berkumpul, bercengkrama, dan saling menyapa untuk menjalin keakraban. Ketua komunitas Medan Walker, Aditya Pratama, bilang mereka selalu menyempatkan diri untuk saling sapa bersama seluruh anggota untuk lebih mengakrabkan anggota komunitas. Latar belakang berdiri komunitas itu kan, jadi kan kita tengok sekarang kan orang kan marak tuh lari atau jalan gitu kan. Jadi kita ada inisiatif buat komunitas untuk jalan sehat. Tujuannya apa? Orang yang nggak bisa lari, ibaratnya kan ada orang yang gemuk kayak aku lah, aku tuh gemuk. Jadi karena memang keterbatasan di lari, malah aku ikut senang kalau jalan, ada komunitas jalan. Makanya kami buatlah komunitas jalan sehat ini. Komunitas ini sangat terbuka, tidak memandang usia dan latar belakang maupun status sosial. Bagi yang ingin mengikuti jalan sehat, bisa datang langsung ke titik kumpul di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Medan. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitas. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Jadi apa? Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Alhamdulillah ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak terlihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya, melawan sama orang tua. Tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat, kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, ini tidak baik, itu yang kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. John Hertman jadi arsitek timnas, saksikan usai jeda. Saudara, PSSI menunjuk John Hertman jadi arsitek timnas Indonesia. Meski belum menunjuk asisten pelatih, namun Hertman memastikan akan memilih pelatih lokal. Pelatih anyar Indonesia John Hertman siap bertugas.
Meski tetap membawa sejumlah orang kepercayaannya, Hartman juga akan memaksimalkan staf kepelatihan lokal. Badan Tim Nasional menyiapkan sejumlah nama untuk mendampingi Hartman. Jika kamu nanti misalkan dipilih, apakah kamu akan membawa gerbong semuanya? Itu orang-orangmu atau teman-temanmu atau memang yang sudah terbiasa dengan kamu bekerja? Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kami semua gitu. Analis sepak bola Haris Pardede menyebut, asisten pelatih lokal sangat penting untuk menjembatani dan memberikan pandangan terhadap kultur sepak bola Indonesia. Soal asisten pelatih lokal ini sangat penting dan saya yakin 100% akan ada asisten pelatih lokal, karena itu tadi untuk menjadi jembatan bagi pelatih kepala dan juga di tataran grassroots dengan pemain, dengan fans, dengan federasi dan lain-lain. Namanya juga asisten pelatih lokal pasti lebih paham dan katanya juga tidak terlalu banyak asisten pelatih asing yang dibawa. Ini bagus. Patut ditunggu siapa pelatih lokal yang nantinya akan mendampingi John Hartman di Timnas Indonesia. Kehadiran asisten lokal diharapkan memberi ruang transfer ilmu demi talenta pemain Timnas Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Dari Super League Indonesia, Saudara, Bayangkara FC menutup putaran pertama dengan dibantai PSBS Siak 4-1. Sementara Dewa United berhasil menang 3-0 dari Persijap Jepara. Bermain di Stadion Maguwo Harjo, PSBS Biak membuat kejutan kala kedatangan Bayangkara FC. Dalam rentang waktu 37 menit, PSBS berhasil unggul 2 gol lewat gol yang dicetak Sandro Embalo dan Mohsin Hasanader di menit 25 dan 37. Terus menekan, skuad Badai Pasifik tambah 2 gol lagi melalui gol Ruyeri Blanco dan Liquiñas masing-masing di menit 45 dan sesaat sebelum jeda. Gol hiburan Bayangkara FC dicetak Ilyas Pasojevic di menit 88. Di laga lain, Dewa United tampil digdaya kala melawat ke Gelora Bumi Kartini, kandang penghuni zona merah Persijap Jepara. Gol Alexis Mesidoro di menit 9 dan gol Alex di menit 40 antar Banten Warrior memimpin 2-0 hingga jeda. Stefano Lillipali sempurnakan kemenangan Dewa United menjadi 3-0 di menit 50. Saudara, pebalap KTM Red Bull Factory Racing Luciano Benavides memenangkan etape ke-7 Rally Dakar 2026. Di kategori motor, pebalap KTM asal Argentina Luciano Benavides melesat di atas trek padang gurun. Benavides memastikan kemenangan etapa 7 dengan selisih 4 menit 57 detik. Ia berada di posisi ketiga klasemen sementara. Sementara Ricky Barbek, pebalap Monster Energy Honda Edge RC, finish di urutan 10 di etapa ke-7. Meskipun gagal meraih podium di etapa ke-7, Ricky tetap menghuni tangga kedua klasemen sementara. Untuk kategori mobil, klasemen sementara masih jadi milik pebalap tim Dacia Sun Riders, Nasser Al-Attiyah. Sayang, sang juara Dakar 5 kali ini hanya finish di urutan ke-11 di etapa ke-7 Dakar 2026. 29 kg sabu dimusnahkan, saksikan usai jeda. Saudara, pengedar dan kurir narkoba di Kabupaten Bengkalis Riau diringkus saat akan melancarkan aksinya di pintu jalan tol Batin Solapan. 29 kg sabu disita, berikut puluhan ribu butir pil ekstasi. Barang bukti narkotika hasil tangkapan personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau akhirnya dimusnahkan. 29,8 kg sabu dan 46.000 butir pil ekstasi ini merupakan hasil kejahatan jaringan internasional. Barang bukti ini juga merupakan hasil pengungkapan 3 kasus berbeda dengan jumlah tersangka 7 orang.
Pelaku yang diringkus pada Desember 2025 lalu ini rencananya akan dibawa ke Provinsi Jambi melalui wilayah Provinsi Riau. Setelah memiliki kekuatan hukum tetap, barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air panas dan dicampur cairan pembersih lantai. Kepada petugas, para tersangka mengaku diberi upah mulai 20 hingga 60 juta rupiah. Barang bukti yang diamankan yaitu 29,87 kg sabu ini serta ekstasi 46.783 butir ini bisa menyelamatkan 196.132 jiwa. Dari pemeriksaan para tersangka, peredaran narkotika sabu dan pil ekstasi dikendalikan dari luar negeri dan ada dari dalam lapas. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, pasca bencana banjir, warga Kecamatan Ketol bersama prajurit TNI bahu-membahu membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Jembatan ini merupakan akses antar desa yang sempat terputus karena banjir. Kanan. Di tengah derasnya arus sungai dan medan yang terjal, semangat gotong royong warga di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tidak pernah surut. Warga bersama prajurit TNI sudah beberapa hari membangun jembatan gantung darurat di Desa Burlah, Kecamatan Ketol. Mereka harus mengangkat kayu balok secara manual melintasi sungai. Kondisi medan yang curam serta arus deras membuat pekerjaan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kehati-hatian tinggi. Jembatan ini menjadi urat nadi penghubung Desa Kalaketol, Burlah, Kekuyang, Bugara, hingga Bintang Pepara. Sambil progres pembangunan jembatan, hari ini sudah dropping bahan juga ke lokasi ini. Ya, ntar 1 bulan ke depan target kita, kalau jembatan sudah jadi, otomatis masyarakat menyeberang tidak menggunakan tali seling lagi. Dengan adanya seling ini, mereka saat ini menyeberangkan hasil bumi menggunakan seling. Pembangunan jembatan melibatkan personel Koramil 09 Ketol, Yon TP 854, dan Yon Zipur 6DS, serta sekitar 150 warga masyarakat. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, Sersan Mayor Tengku Dian Anugrah, terdakwa pembunuh istrinya, dituntut hukuman mati dalam persidangan di Pengadilan Militer 1/02 Medan. Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana. Pengadilan Militer 1/02 Medan kembali menggelar persidangan kepada terdakwa Serma Tengku Dian Anugrah dengan agenda pembacaan tuntutan. Terdakwa merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri pada bulan Juli 2025. Dalam dakwaannya, Tengku Dian yang sudah menikah sejak tahun 2011 dengan korban beralasan kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, sehingga dirinya khilaf dan membunuh istrinya dengan menggunakan senjata tajam. Dalam tuntutan auditor militer, Letnan Kolonel Sunardi dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 459, junto pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, berusaha mempertahankan telepon genggam milik ayahnya, seorang bocah perempuan di kota Medan, Sumatera Utara terseret motor yang dikendarai pencuri. Korban pun mengalami sejumlah luka dan trauma. Itulah rekaman CCTV detik-detik pelaku pencurian masuk ke rumah seorang warga di Gang Prabot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelang, Kota Medan, Sabtu kemarin. Aksi pelaku pencurian dipergoki oleh seorang bocah perempuan, pelaku pun kabur saat dikejar korban. Namun saat berusaha menghentikan pelaku yang kabur dengan sepeda motor, bocah berusia 9 tahun itu terseret sejauh 20 meter. Akibatnya bocah kelas 3 SD ini mengalami sejumlah luka di kaki. Bahkan pakaian sekolah yang dikenakannya saat kejadian menjadi robek. Orang tua korban menyebut peristiwa itu terjadi saat tengah menjemput korban ke sekolah. Namun ternyata korban pulang sendiri dan ditemukan sudah dalam kondisi luka akibat terseret motor pencuri. Saat itu korban berusaha meminta telepon genggam orang tuanya yang sempat dibawa kabur, lalu dikembalikan pelaku karena takut aksinya menyeret korban diketahui warga.
Tak hanya telepon genggam, pelaku yang beraksi dengan modus berpura-pura ingin menawarkan barang itu diketahui juga mencuri uang dari dalam rumah. Saat itu korban sendirian menjaga rumah dan sedang ke kamar mandi. Ya pun pelaku ini pun takut, jadi dikasih dia HP-nya. Baru anaknya kecil itu lagi pulang. Berarti yang berhasil diambilnya apa? Ambilnya duit 100.000, HP 2 diambil tapi nggak terjadi, nggak ambil, dikasih dia balik lagi. Mungkin dah pelaku ini takut, sampai di jalan besarnya takut. Soalnya ada ini sampai dipegangnya stang itu di belakang sampai larat gitulah. Sejauh berapa terseret dia? Jauhnya 20 meter, lebih kurang itu. Berbekal rekaman kamera pengawas, ayah korban akan melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Labuhan dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dedi Zulkifli Teregan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.